Kekalian Tuhan, bas tahun enda, tahun sebelumnya melalakkan perbedaan khususnya sehubungan dengan pandemi. Tentu kita erto teman di bata gelah pandemi enda baci segera berakhir. Tapi soal berakhir dan tidaknya tidak 100% berada dalam kuasa kita. Lah teraturkan kita kena perjalanan dunia enda. Maka menarik ke temata sisihkan membantah warenda, ija kita ibabai untuk percaya pada rancangan Tuhan karena Tuhan selalu akan bertindak pada waktu yang tepat. Kekalian Tuhan, Ogenta warenda menginformasikan pertama bahwa Tuhan ngasih mereka KIP ibas Pak Sasipayo. Adi kita manusia memang punya planning, punya rencana. Tapi kita kan terbatas sekali dalam berpikir ya, dalam berencana. Setidaknya kita ini punya pengalaman bahwa melalui surah-surah, melalui planning, banyak sekali dari planning rencana itu tidak sampai 100%. Kau kali ingat pengalaman tak bagi jadi teta baci jadi bagai lang. Memang melalakang baci jadi ikutkan rencana-rencana persiapan si ibahan kita. Tapi tidak akan pernah 100%. Kak maka pernah kalak karo bicara sepe surah-surah teh, bacikanlah sempurna kari surah-surah teh terdalankan kita. Bicara jadi pe baci dengan katurah sinanggal dina kalak karo deka. Jadi baswarenda ia jari kita piga-piga pesan si luar biasa. Bahwa Tuhan itu punya rencana baik bagi kita yang ngaturkan kerinana si perlu bas geluh ta'alu tepat raspayo. Buktina sejak penciptaan dunia Tuhan sudah merancang dunia ini dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang begitu baik. Tanpa kehadiran kita Allah telah menciptakan dunia ini begitu baik. Kita hadir sudah menerima semua itu dengan lengkap dan baik. Jadi persoalan kadang-kadang karena manusia ini punya rencana, punya pikiran, justru manusia menginginkan sesuatu berdasarkan pikirannya sendiri, tapi justru pikiran kita adalah menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan bagi kita. Adisi perhatikan kitab Kejadian Bidusada 2, nggak tepat dunia enda dibata dunia enda sekal ulina, tidak ada yang kurang sempurna. Tapi ketika manusia mulai mengotak-atik rencana Allah dan memasukkan rencananya sendiri, bas kitab Kejadian Bindu Telu, manusia itu justru menemukan kekhawatiran yang jauh lebih besar. Merincu ia serius dibata menjadi pribadi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Tentu pancingan darah si iblis ya. Panlah buah setengah pekan neglah balik kamar sedibata. Nina. Mencapat manusia ternyata bukan sama dia seperti Tuhan. Tapi dia menemukan dirinya begitu jauh. Lebih lemah lagi dari yang dia bayangkan sebelumnya. Dalam salah sada pesan dari kitab Perjanjian Lama bahwa sehebat-hebat manusia berpikir, hebat apapun keinginan dan rencana dia, bahwa itu tidak pernah sempurna, bahkan bisa menipu kita. Maka paskal kata di bata warenda, nggo ia turkan di bata kita, geluh tena, krina, ibas paksa sipayo. Memang berena bantah pengetahuan, dan pengetahuan itu membuat kita ingin tahu tentang banyak perkara. Berpengetahuan itu adalah potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Perlu kalau si kelola potensi si berikan di batenda, perlu si manfaatkan demi kebaikan. Tapi perlu si ingat, kita tidak akan pernah sempurna. Kita membutuhkan Tuhan yang maha besar, yang maha sempurna itu untuk membantu kita. Jadi pemetah si ibrahim di batenda harus terkoneksi dengan pemberinya sendiri, yaitu dengan Tuhan. Gelah ulah kari pemetah taenda membuat kita menjadi bingung sendiri dan takut sendiri. Ibas pemetah ta. Idah kami enda informasi-informasi teks ibraikan membantah ngajari kita supaya berhikmat. Tuhan memberi kita waktu, memberi kita kesempatan. Dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang berhubungan dengan waktu ya. Ada kairos, itu adalah waktu atau kesempatan. Kedua kronos
tahapan-tahapan atau kronologi yang Tuhan aturkan, yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sila baci siting kalit masa-masa kita mulai dana bertumbuh besar menjadi pemuda, menjadi orang tua, menjadi nini bulang dan sebagainya lah baci tingkah. Dan Tuhan juga mengatur waktu-waktu pertumbuhan-pertumbuhan dunia, pertumbuhan-pertumbuhan dirinta, pertumbuhan keluarga. Entah di batang maka kita butuh proses. Dan jadi proses-proses si ia turkan di bata itu perlu juga kita syukuri dan kita hormati. Kadang-kadang ibrena kita dalam tahapan sederhana, ibrena kita ke tahapan-tahapan berikutnya sampai nanti pada hal-hal yang Tuhan anggap itu menjadi begitu baik bagi kita. Kekalahan Tuhan, justru keterbatasan ras kemahabesaran Tuhan ini menjadi modal bagi kita, gitu ya. Menjadi modal karena keterbatasan kita itu bisa membuat kita semakin mengagumi Tuhan, semakin melihat kemahabesaran Tuhan. Sebab bicara ya, kita tidak lagi patuh pada Tuhan lalu menganggap bahwa diri kita mampu dalam segala hal. Nanti kita akan condong pada kesombongan. Kita akan condong bisa terjebak pada tidak membutuhkan Tuhan. Sementara dunia lah bekas tanda pa. Lah kita ngelitkan pertibiena. Jadi memang tidak ada pilihan lain yang selain melihat kemahabesaran Tuhan lalu mensyukurinya, katakan bujur begitu. Jadi persoalan iblis hendak megati goda kita untuk berontak pada keputusan Tuhan, pada urutan-urutan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Iblis itu selalu menanamkan rasa tidak puas dalam diri kita. Maka kerasa tidak puasan itulah yang kadang menjadi malapetaka. Seolah-olah apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita dalam waktu Tuhan itu kurang baik gitu ya. Memang adilai temat-tengat pematah silit di bas kita, pematah-pematah apa ya ilmu-ilmu yang begitu luar biasa kita pelajari, mengajak kita atau mendorong kita memang untuk menjadi pribadi yang mampu memprediksi masa depan, membuat planning, membuat analisa dan sebagainya. Tapi adillah kita metengat bahwa kemampuan-kemampuan kita itu juga bisa menjadi sumber malapetaka membantah. Kenapa? Karena kita tergoda untuk tidak patuh pada Tuhan sang pemberi kehidupan, sang pemberi waktu dan kesempatan. Lah buatiku maka kita singgo ia nugrahi Tuhan yang pematah ilmu pengetahuan tidak punya planning, bukan. Kita harus tahu batasan-batasan dari pengetahuan kita supaya nanti bukan pengetahuan kita yang membuat kita merana dan menderita dan pengetahuan kita yang menjadi sumber kekhawatiran bagi kita. Hati-hati kita, iblis ngeri ia selalu membangun rasa tidak puas terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Berkolaborasi unik antara pengetahuan dan rasa tidak puas, seolah-olah kita ingin merancang masa depan yang begitu baik, tapi di sana harus ada kerendahan hati supaya kita tidak dibunuh oleh pengetahuan kita sendiri. Berapa kita di sini perpulungan atau Kristen atau mungkin manusia di dunia ini yang karena pengetahuan kita akhirnya tidak menghormati pemberian Tuhan hari ini. Gitu ya, aku dah piga-piga arsitek pemerintah tak kita merencanakan sesuatu di masa depan gitu, bagus itu. Tapi kita kan tidak pemilik masa depan, kita tidak pemilik waktu, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan pemilik waktu. Kayak dia cita-cita tak kayak dia planning tadi mati kita 5 menit nari, maka itu tidak ada gunanya bagi diri kita ya. Lihat ada buku pernah ku baca ditulis oleh skala profesor ahli filsafat, itu orang Jerman tapi tamatan Inggris dari sebuah sekolah yang sangat kuat memberi pengajaran mindset. Gelarnya Eckhart Tolle. Dia menulis buku dengan judul The Power of Now. Bagus juga itu kita baca-baca untuk berefleksi. Nina bagaimana? Tuhan menganugerahkan kita waktu, gitu ya. Dia pemilik waktu, baik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tugas kita adalah bagaimana mengisi waktu sekarang dan menikmatinya dengan baik.
mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi kemanusiaan, bagi diri kita, dan demi kemuliaan Tuhan. Ingat, kita hanya memiliki waktu yang namanya sekarang, saat ini, begitulah. Karena nanti 5 menit lagi belum tentu kita hidup. Saat ini adalah waktu kita satu-satunya. Perlu kita catat bahwa kalau kita memiliki cita-cita di masa depan, sesuatu yang belum datang, nanti, baik itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau seterusnya, ketika masa depan itu datang, nanti namanya saat ini. Ketika masa depan itu datang, ketika hari esok itu datang, kari gelarna gundari. Maka jelma perlu tahu hidup gundari, karena kita hanya bisa hidup sekarang. Jelma-jelma sila belum memakai waktu gundari, bersyukur saat ini, ya kapanpun tidak akan sejahtera. Kenapa? Ketika masa depan nanti datang, namanya juga saat ini, hari ini. Jadi si jelma sila belum mengatakan bujur genduari, ya masa depan pun ketika dia berubah menjadi saat ini, kita tetap akan menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Jadi hidup ini bukan soal nanti saja, tapi bagaimana kita mengisi hidup itu sekarang, saat ini, demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan manusia. Sada memang si agak unik bagi kita manusia. Kita selalu punya asumsi ya, bahwa hari esok itu, nanti itu jauh selalu lebih baik daripada hari ini. Dan pola berpikir ini kadang-kadang menggoda kita, yang membuat kita tidak bersyukur hari ini, karena seolah-olah hari ini kurang baik, besok baru baik. Hari ini kita tidak terlalu merasa mantap, karena besok itu akan lebih mantap. Lupa kita, padahal ketika besok itu datang, namanya juga saat ini, sekarang, gundari. Maka bila kita belum ngeluh, makaikan waktu si berkendi bata, genduari, maka ketika masa depan datang, yang namanya juga nanti saat ini dan hari ini, kita juga akan tetap diibing-ibingi bahwa hari ini tidak baik, nanti baru baik. Maka berhubungan dengan pemerintah di Bata itu selalu hadir hari ini, kalaupun Tuhan berjanji di masa depan. Ketika Tuhan memberi kita hari ini dan kita mampu bersyukur, dan kita percaya bahwa yang diberi Tuhan hari ini itu adalah baik, maka janji Tuhan di masa depan ketika itu datang, dan yang namanya nanti juga hari ini, kita juga akan tetap menjadi pribadi yang bersyukur dan menikmati kebaikan Tuhan. Yang nanti itu seperti kita mampu bersyukur hari ini. Perlu kalian ingat ya, gua pe mantapna ilmu ta, gua pe hebat na planning ta. Di kune kita tidak diberi waktu oleh Tuhan, maka semua ilmu dan planning kita itu akan sia-sia. Jadi bukan soal nanti ya, soal sekarang. Begitulah Yesus hidup. Kalaupun Yesus itu hidup, tidak terlalu panjang umurnya, 30 tahun saya yang geluh. Dunia dah pendek, tapi kualitas hidup Yesus dalam mengisi waktu itu luar biasa. Bahkan kehadiran Yesus yang hanya sekitar 3 tahun pelayanannya pun itu gempar loh dunia dah. Hanya 3 tahun. Jadi bukan soal panjangnya, tapi soal kualitas kita memakai waktu yang diberi oleh Tuhan. Ngeluh aja kita panjang, tapi adalah kali bobotnya kan itu wasting time ya, buang-buang energi. Jelas sekali bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk mengisi hari, bersyukur senantiasa. Memang janji Tuhan masa depan. Masa depan itu adalah anugerah. Tapi perlu ingat, kita tidak bisa menciptakan masa depan. Kita itu dianugerahi hari ini untuk kita isi dengan baik. Karena saat ini adalah terbaik yang diberi oleh Tuhan, masa depan juga terbaik. Jadi waria ada Tuhan mereka terbaik, dan kita tidak nikmati, ya nanti ketika masa depan datang, kalau kita tidak mampu juga bersyukur dan menikmati, ya tetap saja nanti kita menjadi pribadi atau orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang tidak damai sejahtera. Perlu ingat, warienda juga adalah masa depan dari masa lalu. Hari ini adalah janji Tuhan dari janji Tuhan masa lalu, penggenapan janji Tuhan. Jadi apalagi yang perlu ya, kalau Tuhan sudah beri hari ini sebagai kebaikan, sebagai janji dari masa lalu,
Kalau kita tidak syukuri, biar aku otak-otak jenis sedenda akan mengulang penderitaan yang sama ketika masa depan akan juga datang menjadi hari ini. Melahlah kalau kita manusia tidak percaya pada rancangan Tuhan bahwa hari ini adalah pemberian terbaik. Kadang kita melihat hari ini bukan sebagai anugerah. Kita selalu melihat nanti, satu saat, masa depan, tahun depan, hari nanti akan selalu lebih gemilang daripada hari ini. Ini adalah tipuan dari mindset kita ya. Dan itulah bahayanya kalau kita tidak berhikmat dalam memiliki ilmu pengetahuan. Maka melalakal jelma gara-gara pemerintah. Dia tidak mensyukuri lagi hari ini karena dia menganggap planningnya akan jauh lebih membawa kebaikan di hari depan. Lupa kita hari depan itu bukan kita yang punya, itu Tuhan yang punya. Hanya karena kalau kita diizinkan oleh Tuhan, diberikan di bata kita ngeloh ke depan maka kena berguna otak tenda dilang gawat. Jadi tantangan berikutnya, banyak sekali orang yang merasa dirinya berpikiran cemerlang tapi tidak mampu mensyukuri hari ini. Jadi lucu ya, pengetahuan itu justru menghina hari ini dan tempat-tempat menghormati hari esok. Banyak sekali pengetahuan kita yang karena memiliki kemampuan memprediksi masa depan, tapi akhirnya membuat kita tidak bersuka cita hari ini. Seolah-olah hari ini Allah itu enggak terlalu cerdas ya. Hari ini bukan mantap, nanti baru mantap. Nanti itu ciptaan kita. Padahal sementara hari ini kita sudah diberi dan dianugerahi oleh Tuhan suatu yang mantap. Dan kita mengabaikan hari ini karena berpersepsi bahwa nanti jauh lebih baik. Maka perlu ingat kata-kata Pustaka Sibadia. Bersyukurlah senantiasa. Katakan bujurlah ibas kesempatan raskrina si ibreken di Batam. Siapa yang tidak bisa bersyukur dan menikmati hari ini, kai singgoya turut di Batam, mereka tidak akan pernah bahagia selamanya. Maka kekelani Tuhan, ulah kal silasamkan warienda, hanya karena ada masa depan belum datang. Ulah kal silasamkan senta 100.000, perban sen 1 juta lah ngasih gajutkan. Ulah kal silasamkan gajita 1 juta, hanya karena menunggu tahun depan gaji kita naik jadi 3 atau 4 juta. Ulah kal silasamkan rumah tak papan-papan, arkitek lenga terbangun kita gedung. Ulah kal lasamkan du motor du hijet 1000, arkitek lenga tertukur du motor kijang Innova, kira-kira gitu ya. Ulah kal lah nikmati kesehatan wariena. Hari ini masih bisa kita ketawa, masih bisa kita berkomunikasi, masih dengan kita ngerana-ngerana, senakta, res pasangan taras teman tak. Jangan dilasamkan itu. Lakal sia-siakan hanya karena vaksin virus corona belum datang 1 atau 2 bulan lagi. Hari ini tanpa vaksin itu pun kita masih bisa cerita kok. Gila ulah kali warienda arketelah ngasih dat vaksin seolah-olah Tuhan hari ini tidak baik begitu. Ulah kal pemana silasamkan anak tak berjuang jungkir balik dia belum dapat nilai 9. Tempat-tempat perjuangannya hari ini bukan sebuah anugerah di mata kita. Karena dia belum juara 1 gitu ya. Ulah kakal silasamkan pasangan ta berproses dalam memperbaiki diri. Cerugi lana syakak tang-tang, lana syakak cocok hanya karena dia belum dewasa seperti yang kita harapkan. Ulah kalau mejin syakak bantah warenda hanya karena kita belum bisa beli jas baru besok. Ulah kalau kurang siakap bantah ganteng na warenda hanya karena kita bisa belum beli aksesoris yang membuat kita tampak ya lebih artistik dan lebih keren ya. Ingat teman-teman, virus corona si tahra seras dia membuat adinggolang ketina kita bisa membuat kita mati rasa loh. Lana siakap entabah KIP, lana siakap li nanamna. Enggo kena virus corona itu salah satu tandanya. Maka dilit kita zenda. Lik motor du hijat 1000, lanai tendu malam, lanai kak du lit nanamna hanya karena kamu belum beli Fortuner atau belum beli Pajero Sport. Jangan-jangan otak kita sudah kena virus corona. Ulah kal sempat pemana kari pemerintah dibatasi warien dan lanai siakap terakap hanya karena ada iming-iming tentang masa depannya. Itu pun virus corona yang jauh lebih parah. Ngeri kangen adinggo corona otak tenda dalam arti mindset ya, dalam arti ideologi adalah nek du pagi KIP terakap pemerintah di bata warenda jangan-jangan ngo virusan otak tenda.
Maka perlu kalau kita metengat. Orang yang percaya pada Tuhan itu bukan karena apapun di hari depan itu bisa dia tangani atau bisa dia prediksi. Tapi orang percaya itu menikmati baiknya Tuhan hari ini. Karena cara kita menikmati sesuatu yang baik hari ini akan menjadi cara kita atau modal kita ketika masa depan itu dihantar oleh Tuhan nanti, dan ketika saatnya namanya juga nanti hari ini. Kebaikan itu bukan hanya di masa depan. Kebaikan Tuhan itu juga hari ini. Dia sudah menunjukkan hari ini sebagai bukti dari janjinya di masa lalu. Dan dia juga akan memenuhi janjinya di masa depan. Jadi dahinta adalah mensyukuri. Hati-hati. Pikiran dan rencana manusia sangat sering melahirkan ketidakpuasan kita terhadap rencana Tuhan, terhadap pemberian Tuhan. Hari ini, kalau si bagaimana situ nanggo virus notakna. Tapi perlu juga kita lihat, perlu kita percayai bahwa dari dulu sampai hari ini, kalaupun kita tidak mampu paham dunia ini 100%, lape mampu kita mengatur masa depan 100%, tapi Tuhan itu selalu menuntun kita, memberi kita peluang, menjaga kita. Jadi adilik pe surah-surah antara ngasuh, lah perlu silukai diri, lah perlu kita akhirnya memaki Tuhan atau seolah-olah Tuhan itu tidak baik gitu ya. Karena Tuhan itu sebenarnya hari ini sudah sangat-sangat istimewa baiknya di luar pengetahuan kita atau di luar kesadaran kita. Jangan pernah menghina atau mengabaikan hari ini karena ada yang belum datang. Jelma bekal menderita bas dunia karena ketidakmampuan menikmati atau bersyukur pada hari ini. Banyak orang menderita juga karena ditipu oleh angan-angan mereka tentang masa depan. Tapi lupa ya bahwa warienda adalah pemberian terbaik. Pascal kata Pustaka Siba, dia pernah katakan perlu kita merukur ya. Adi punya planning, kita perlu si tempel dari di depan itu semacam pengakuan iman. Adi izinkan Tuhan, baci pagi ku kerjakan aharas enak. Tapi si pentingnya aku akan mensyukuri hari ini. Maka pendilo man bantai bas pekan penatalayan bernilai. Percayalah bahwa Tuhan itu memiliki keputusan yang baik bagi kita. Waktu-waktu yang ditetapkan itu terbaik bagi kita. Belajarlah menikmati kebaikan Tuhan. Lihatlah keindahan pagi hari. Segala sesuatu lihat dari sisi keindahannya, dari sisi anugerahnya. Sidah anak tamaru medak, amin habis-bis lengar duham. Lihatlah istri kita mendampingi kita atau pasangan kita mendampingi kita dalam perjalanan hidup, melewati malam gelap. Pagi kita sudah bangun bersama, kalaupun mungkin masa depan belum datang hari ini. Dan itu perlu. Mengabaikan pemberian Tuhan hari ini, itu sebenarnya adalah pola hidup yang berbahaya. Karena dengan cara berpikir sebagainya, kita sedang mempermanenkan penderitaan kita di masa depan. Hati-hati, orang-orang yang tidak bersyukur hari ini sedang melatih dirinya mempermanenkan penderitaannya di masa depan. Kerendahan hati sebenarnya membuat kita rileks di hadapan Tuhan, di hadapan perubahan kehidupan, bahkan di hadapan ketegangan. Kerendahan hati membuat kita rileks. Orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak hormat pada keputusan Tuhan akan tegang sendiri, akan depresi sendiri di hadapan cita-citanya, sehebat apapun itu. Tapi orang yang bersyukur, percaya pada keputusan Tuhan, percaya pada pengaturan Tuhan, orang-orang seperti ini akan santai di dalam kehidupan, akan menikmati segala sesuatu, tidak melihat keburukan, tapi melihat segala kebaikan. Kekalian Tuhan bagian akhir dari renungan Enda. Tuhan yang sudah memberi kebaikan hari ini akan tetap baik pada hari esok. Jangan kita hanya mengidolakan hari esok tanpa menghargai hari ini. Ingat bahwa Tuhan itu selalu menjadi sahabat kita hari ini. Tuhan itu baik hari ini. Dia pun baik besok. Tapi jangan karena besok menjadi sebuah cita-cita, maka kita tidak menghormati dan mencintai dan mensyukuri Tuhan hari ini. Endam kata dibatasi-batiskan kami, mari ras kita ertoto.
Katan kami bujur Tuhan ibas katandu singgo idekan kami warenda. Luar biasa kam Tuhan. Kam mengaturkan kegeluhan kami alu menghuli nainari asa warienda. Melebihi kemampuan kami untuk memprediksi, merancang kehidupan kami. Ajari kami Tuhan. Gelah baci kami melihat betapa baiknya Tuhan mengaturkan kegeluhan kami. Melebihi kemampuan kami mengaturkan apa yang baik bagi diri kami. Ajar kami bersyukur, ajar kami percaya, ajar kami bahwa rancangan, keputusan dan tahapan-tahapan hidup si ibrekan Tuhan itu tidak pernah ada cacatnya. Alami kami Tuhan, adi cara rukur kami, menciptakan ketidakpuasan dalam diri kami. Alami kami Tuhan, adi cara rukur kami melihat dunia ini, saat ini, bukan sebagai sesuatu yang terbaik. Alami kami Tuhan, adi cara kami rukur kadang terbiasa melihat sisi buruk dari perjalanan hidup, tapi tidak mensyukuri bahwa di situ selalu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Bujur Tuhan ibas katandu sisah kentuman kami warienda, sebab menjadi gegah ras asam kami berkat. Dalani tantangan si bakal hadir di depan kami mulai hari ini sampai besok. Cenah buktina kelang atendu. Warienda kami menjuah-juah, harus kami. Kejuah-juahan kami warienda adalah juga kejuah-juahan yang akan Tuhan anugerahkan di hari-hari mendatang. Endam totoros mengatakan bujur kami Tuhan, reh kami bandu ibas gelar Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami hari ini dan di masa depan. Amin.